Ledek lah, ada yang menghina ada yang gitu menghina, ya. Walaupun perempuan kalau menurut saya sangat gigih peraturan daerah, sehingga pada waktu mereka nyari uang, beraktivitas di jalan, dikejar-kejar sama Satpol PP. Rentetan kisah yang terjadi di Kampung Mongol, tepatnya di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, menarik untuk diulik. Berada di area pusat kota, tak serta-merta membuat warga atau penduduk Kampung Mongol hidup dengan kecukupan. Di sini kami berjumpa dengan Ibu Aini. Perempuan berusia 55 tahun ini adalah seorang pencari barang bekas yang sering kita sebut dengan pemulung. Ditinggal suaminya meninggal 14 tahun lalu lamanya. Kini Ibu Aini menjadi tulang punggung keluarganya. Bisa diceritain sedikit tentang keseharian Ibu di sini? Keseharian ya cuma mencari barang bekas untuk menyambung hidup saya sama anak saya. Karena saya orang tua sudah nggak ada, suami juga udah tiada gitu, udah lama, udah 14 tahun. Jadi hidup sendiri paling sama anak. Tantangan menjadi pemulung adalah diledek dan sampai ada yang menghinanya. Meski orang di luar sana mengatakan seperti itu, Bu Aini tidak pernah memasuki ke hatinya. Meskipun dia memang merasa dia orang hina. Apa sih tantangan terbesar saat Ibu bekerja? Bekerja seperti ini. Iya, tantangannya itu ada. Banyak aja, ada yang meledek lah, ada yang menghina Ada yang gitu. menghina, Ya. Tapi dari ibunya tidak dimasukin ke hati ya? Tidak ya, merasa gitu emang Iya. orang hina. Pengalaman panjangnya sebagai pemulung dimulai sejak COVID-19 melanda pada tahun 2019. Warung kopinya harus tutup dan Ibu Aini kini menggantungkan hidupnya dengan cara mencari barang-barang bekas sepanjang jalan Kota Bogor untuk mencukupi kehidupan bersama anak-anaknya. Sejak kapan Ibu mulai bekerja seperti ini? Dari musim COVID itu. Oh, dari COVID ya? Iya, tadinya jualan, karena COVID jualannya gimana Jadi, gitu iya, ya. Akhirnya cari Banyak seperti juga ya ini. di COVID tuh yang Iya, jadi pengangguran atau iya, apa ya? jadi gagal. Iya. Ibu 7 orang anak ini selalu berjalan selama puluhan kilometer untuk mencari tempat sampah yang bisa dikumpulkan menjadi pundi-pundi uang. Ibu Aini berharap suatu saat wajah Kampung Mongol dapat terlihat lebih baik. Semoga Kampung Mongol menjadi berubah menjadi lebih baik. Amin. Ya, orang-orang menjadi lebih baik, keadaannya pun berubah menjadi lebih baik. Dan Sementara itu, Rahmat Hidayat, warga Kampung Mongol menyampaikan mayoritas pekerjaan sebagai pemulung yang disandang oleh warga di kampung ini adalah halal dan selalu disyukuri. Rahmat mengingatkan, jangan lupa lihat keadaan di bawah kita, karena dengan itu akan membuat betapa indahnya bersyukur. dari Bu Nur itu ya, walaupun perempuan kalau menurut saya sangat gigih mengurus mendidik anak-anaknya. Kalau menurut saya itu aja sih ya, walaupun dengan keterbatasan ekonomi ya. Iya. Dari penelusuran kami, yang membedakan di kampung ini dengan kampung yang lain di Kota Bogor, yaitu hampir seluruh warganya menyandang masalah kesejahteraan sosial. Pak Budi sebagai Humas RW 06 Kampung Mongol mengungkapkan, meski banyak dukungan yang datang, namun yang menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah merubah pola pikir dalam pemiskinan. Kalau untuk yang sekarang ya alhamdulillah sangat luar biasa sekali gitu, terutama Pak RW-nya itu Bapak Raden Saipah Roji, beliau sangat luar biasa sekali dalam mendampingi dan melindungi warganya gitu, terutama hal-hal yang berkenaan dengan kemanusiaan gitu. Sebetulnya kalau dukungan banyak, cuma yang yang tepat sasaran atau yang bisa membuat satu perubahan belum ada. Jadi kayak masih berproses gitu. Bukan berproses, sebetulnya bukan berproses, tapi kalau misal ada bantuan itu masih nanggung. Jadi
tidak bisa mengentaskan kemiskinan atau merubah pola hidup dan pola pikir warga di sini. Di tempat yang berbeda, dosen Universitas Pakuan Jatinugroho menyampaikan kehadiran pemulung ikut membantu masyarakat dan pemerintah mengurangi sampah dari sumbernya dari rumah-rumah, termasuk memilih jenis sampah yang masuk. Tentunya masyarakat kita harusnya berpikir positif ya, karena dengan adanya pemulung sudah tentu membantu kita masyarakat dan pemerintah mengurangi sampah yang berserakan di jalan. Seperti kita ketahui ya, kita sering melihat sampah-sampah yang berserakan masih di jalan, seperti botol, plastik, masih kita temui dimanapun ya, terutama di tempat bermain atau di lapangan, tempat-tempat umum ya, masih berserakan. Dan fungsi dari pemulung ini adalah membantu membersihkannya. Bahkan mereka bisa mengais keberuntungan dari mengumpulkan sampah, kemudian akan dijual dengan mereka, dikumpulkan di bank sampah, kemudian akan di-recycle, akan dibentuk menjadi bentuk-bentuk baru.